Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Berjumpa lagi dengan saya dari penggemar makanan sehat, buahan sehat, pisang. Jadi malam ini saya akan mereview jenis pisang, terus bagaimana pisang itu matang dan siap untuk dijual. Bahkan pada malam ini akan saya jelaskan pisang yang masih muda atau pisang yang bisa dikarbit. Jadi di sini kita menggunakan karbit. Jadi nanti pisang itu bagaimana yang bisa dikarbit, apakah yang muda, apakah yang tua, nanti akan dijelaskan. Jadi yang pertama sini kita bahas itu pisang hijau. Ya, kalau di daerah Jawa ini namanya pisang hijau. Ini namanya di sini pisang hijau rayunan. Jadi pisang hijau di sini, khususnya di daerah Jawa Tengah, Pemalang, itu ada 3 jenis. Ada pisang hijau rayunan, pisang hijau Ambon, sama pisang hijau gajah. Jadi berhubung hari ini cuma dapat 1 pisang hijau, jadi cuman kita review pisang hijau yang ini. Ini jenis pisang hijau rayunan. Ya. Yang membedakan itu dari bentuk. Jadi kalau pisang hijau rayunan ini, dia kalau matang agak sedikit kuning. Beda sama pisang yang hijau Ambon. Kalau Ambon itu dia matang, dia hijau, kan agak kuning-kuningan. Terus yang kedua, kalau rayunan dia bisa bertahan sampai 3 hari 4 hari. Ini masih kuat, jadi gagang di sela ini masih kuat. Jadi kalau diginikan dia belum lepas. Tapi kalau di pisang hijau Ambon, kita senggol gini dia langsung lepas. Maka itu kalau untuk pisang Ambon sangat hati-hati sekali untuk dalam penanganan. Biasanya kan digantung. Jadi kita untuk rayunan, karena mudah-mudahan besok habis, jadi kita tidak perlu digantung. Jadi ini udah siap jual. Terus itu dari jenis. Terus pisang hijau rayunan ini, kalau dia tandanya sudah mulai tua atau udah mulai matang, itu biasanya ada yang sininya udah mulai pecah atau melekah. Jadi itu udah benar-benar tua dan tidak perlu dikarbit seperti ini kemarin. Ini udah tua, jadi tidak perlu dikarbit lagi. Ya, jadi ini guys, jadi kalau dia udah benar-benar matang di pohon, ini udah mulai merekah nih. Nah, ini kemarin kita telat ngambil sih. Biasanya kita sebelum terjadi seperti ini kita udah ambil, jadi untuk menghindari kerusakan. Biasanya kalau di pasar, para pembeli itu udah nggak mau, karena artinya pisangnya udah reject atau rusak. Jadi disarankan, biasanya kalau udah mulai kelihatan dari nih seperti ini, udah mulai lepas, kan ada seperti hitam-hitam seperti ini. Nah, dia kalau udah mulai melepas itu segera diambil. Nanti tandanya pisang udah tua. Nah, tapi kalau memang betul tidak mau dikarbit, ya bisa, tapi tunggu sampai dia udah merekah. Paling kalau ada 1-2 merekah diambil juga bisa. Biasanya itu untuk dimakan sendiri. Tapi kalau untuk dalam sistem dagang, untuk menghindari dari kerugian,
kita sebelum terjadi merekah, kita biasanya udah kita ambil. Ini kebetulan kemarin telat ngambil jadi pecah. Jadi itu yang bisa dapat dijelaskan untuk pisang hijau rayunan ya. Jadi selanjutnya kita akan mereview untuk pisang jenis ini. Jadi kalau di Jawa Tengah itu biasanya ngomongnya pisang gepeng ya, sesuai dengan bentuk sih, gepeng. Tapi kalau di daerah Sumatera biasanya bilangnya pisang kepok, atau bahasa Indonesianya ini pisang kepokan. Sangat bisa banyak diminati, khusus buat gorengan, buat takjil atau kolak ya, spesies pisang ini. Nah, jadi di sini akan saya review pisang ini bagaimana sih kalau dia sudah siap untuk dijual bagi pedagang, atau udah tua siap untuk dikarbit. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pertama dari fisik. Nih, fisik ini nih. Kalau dia udah mulai menghitam di sisi pisang, ini pun udah mulai lepas semua, tandanya pisang ini sudah tua. Nah, ini termasuk jenis pisang yang agak bagus karena udah mulai berisi. Biasa kalau yang bagus lagi, ininya segi 4, ini di sisi ininya akan berisi. Jadi seperti ini agak tinggi, ini tinggi. Jadi dia berisinya agak penuh. Tapi ini lumayan lah, bisa dikatakan 80% ini bagus. Biasanya itu jenis-jenisnya kalau udah tua. Terus kalau bagi yang biasanya untuk makan rumahan, atau dia nggak mau dikarbit dan sebagainya, kita melihat dari jenis pisang itu udah bisa dimakan apa belum, atau udah tua, itu dari jenis pisang seperti ini. Jadi ini sama, tapi ada perbedaan, yaitu dia tuh ada salah satunya yang sudah menguning, artinya ini udah matang, udah siap untuk dimakan. Jadi benar-benar udah tua, jadi bisa dimakan. Kalau kayak gini dia di sini namanya matang atau solo. Jadi kalau untuk rumahan misalnya, hari ini memakan 1, 2, 3, bisa. Ini segini bisa untuk cukup 1 minggu. Jadi hari ini 1 matang, besok 1, besok 1. Jadi dia bergiliran, dan itu biasanya tidak bisa untuk dibuat dagang di pasar, karena kalau di pasar kita butuh semuanya harus matang. Maka itu seperti ini harus kita karbit. Nah, jadi kalau dikarbit ini udah siap sekali. Jadi kalau udah ada yang matang 1 dikarbit, jadi tidak berpengaruh di rasa, jadi bagus. Jadi bagi para yang memiliki pisang, apabila menemukan pisang seperti ini, untuk dikarbit itu udah sangat bagus. Paling kita mengarbit biasanya 2 malam, jadi 1 hari 2 malam, itu paginya itu sudah bisa digunakan atau kita masak, asalkan karbitnya sesuai dengan penggunaan dan kadar kedap panas di dalam tempat kita menyimpan itu sesuai ya guys. Ya, ini pisang udah sangat bagus. Mungkin itu yang dari pisang gepeng atau pisang kepok. Oh ya, ada satu lagi untuk membuktikan bahwa pisang ini nanti benar tua atau tidak. Nanti kita bisa lihat nih. Kita ambil satu, terus kita buka isi dalamnya. Apabila dia udah merah di dalamnya, atau kuning ya. Jadi setiap daerah berbeda. Kalau di daerah Jawa, khususnya di bagian desa kita, itu dalamnya enggak merah kuning-kuningan gitu. Jadi itu udah tua dan bagus, dan rasanya pisangnya manis. Tapi ada beberapa daerah yang di dalamnya putih.
Itu biasanya pisangnya itu agak terasa manisnya kurang. Jadi maka itu di sini banyak diminati sini pisang seperti ini. Jadi kita membedakan antara pisang daerah lokal atau daerah lain. Itu kita melihat dari isinya. Jadi kalau apabila di pasar, apabila ada penjual, kita bisa bedakan mana yang pisang daerah luar atau pisang daerah diri sendiri. Selanjutnya guys, kita beralih ke pisang ini guys. Jadi di tempat saudara, ini pisang apa sih namanya? Kalau di sini namanya Raja Nangka. Raja Nangka pisang seperti ini. Ini masih tergolong kecil. Biasanya dia sampai 20 cm sampai 25 cm sih segini panjangnya. Jadi masih ini ukuran biasa. Jadi hari ini kebetulan ada yang ngantar. Jadi kita langsung review aja. Nanti kalau kita menemukan yang lebih besar akan kita review. Ini sesuatu pisang yang sudah tua juga. Jadi kita bisa lihat dari mana sih kalau Raja Nangka itu. Raja Nangka biasanya kita lebih ke fisik ya dari sininya. Jadi kalau ininya sudah tertutup seginya udah terisi, biasa sudah katakan tua. Nih biasa kan masih ada yang terlalu tinggi masih hijaunya hijau seperti ini. Jadi beda. Terus ininya masih sendinya masih terlalu tinggi. Ini kan udah hampir rata. Hampir rata. Jadi ini dibilang udah tua. Terus sama bisa dilihat dia apakah ada salah satu yang kuning gitu, bisa juga. Tuh. Jadi pisang Raja Nangka ini terus ada sesuatu yang membuat yang berbeda identik di pisang ini. Biasanya pisang ini antara ruas bagian atas sama bawah itu beda ukuran. Jadi biasanya ukuran ini atas misalnya 20 cm. Biasanya yang ukuran meduanya bisa jadi 15. Jadi itu kita tidak bisa mengatur karena itu udah produksi dari alam. Jadi makanya kalau di saat Anda membeli pisang Raja Nangka, perhatikan benar-benar jangan tertipu di bagian atas. Jadi kalau atasnya misalnya ini gede-gede, lihat bagian keduanya apakah sama, kan beda. Segini, bagian atasnya segini. Oke guys, mungkin untuk malam ini hanya itu yang bisa disampaikan. Bagi ada yang masukan, bagi ada yang support dan butuh pisang atau mempunyai pisang di area sekitar desa saya, Desa Banjaran, Pemalang, Jawa Tengah, silakan dikabari. Nanti untuk harga kita sesuaikan di tempat di pohon. Nego, sama-sama dapat, sama-sama untung. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Oke guys, terima kasih perhatiannya. Salam sehat dari buah pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.